apa Pak? Alisa. Selain itu, baik anak-anak. Jadi sebelum kita belajar hari ini, saya ingin bertanya. Kemarin kita mau belajar apa hari ini? Ya, apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Iya, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Baik anak-anak. Jadi materi kita itu adalah menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Jadi di materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas yaitu siswa atau peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian peserta didik dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke anak-anak, sebelum lanjut ya, kita harus paham dulu ya. Karena materi kita tentang sholat dan zikir, maka kita harus tahu dulu pengertian sholat. Coba tolong siapa ya? Nih, dibaca. Apa itu? Salat secara bahasa berarti berdoa, sedangkan secara istilah yaitu seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. iya. Oke, jadi takbiratul ihram adalah takbir pertama sebagai tanda dimulainya sholat. Ya. Bunyinya apa? Allahu Akbar. Ya. Jadi takbiratul ihram tadi apa? Takbir yang pertama sebagai tanda dimulainya sholat. Nah, kemudian diakhiri dengan salam. Salam yang dimaksud ini yang mana ya? Salam yang dimaksud. Nah, yaitu salam sesudah. Iya, yaitu dengan ke kanan. Kemudian mengucapkan salam sebanyak 1 kali. Kemudian ke kiri sebanyak 1 kali. Jadi itu yang namanya sholat. Lanjut. Nah, yang kedua ada namanya zikir. Coba tolong siapa ya? Laki-laki. Ini Al-Amin, dibaca nak. Zikir secara bahasa berarti ingat, sedangkan secara istilah zikir adalah arti mengingat kepada Allah SWT dengan cara menyebut namanya. Iya benar. Jadi zikir itu secara tidak langsung artinya memuji nama Allah. Ya, biasa kita lihat sesudah sholat ada orang yang duduk berdiam, kemudian dia berzikir, yaitu ucapannya biasanya Subhanallah, kemudian nanti Alhamdulillah, dan nanti Allah Akbar. Itu namanya zikir. Zikir berarti memuji nama Allah. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut lagi, saya mau bertanya lagi. Sholat fardu atau sholat wajib ada berapa kali dalam sehari semalam? Ada 5 kali. Oke, bagus. Lanjut lagi, yang bisa sebutkan sholat dalam 5 kali semalam ini apa aja? Ya, silakan. Subuh, Oke, lanjut. zuhur, Nah, asar, iya. maghrib, Maghrib dan isya. iya benar. Jadi ada 5 kali sholat fardu atau sholat wajib dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Oke, ya. Jadi sambil disimak di depan. Nah, untuk waktu sholatnya simak lagi, yaitu subuh mulainya dari terbit fajar. Dari mulai terbitnya fajar, nah berakhirnya itu adalah sampai terbitnya matahari. Itu adalah waktu sholat subuh. Waktu sholat zuhur adalah mulai dari tergelincirnya matahari. Berarti ketika matahari posisinya di tengah, tapi sudah mulai condong ke barat. Ini, maka ini yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari. Jadi posisinya itu matahari di tengah, tetapi condong sedikit ke barat. Kemudian finishnya adalah ketika panjang bayangan benda sama dengan panjang bayangan benda itu. Yang berarti ya itu sudah menjelang sore, ya. Maka sholat zuhur batasnya sampai ke situ. Nah, sholat asar adalah selesainya waktu zuhur tadi, yaitu panjang bayangan benda sama dengan panjang benda itu. Nah, finishnya adalah ketika terbenamnya matahari. Kemudian maghrib, yaitu pas terbenamnya matahari, finish adalah ketika hilangnya mega syafaq atau merah. Jadi ketika maghrib tiba, biasanya itu ada
kelihatan warna merah-merah masih di langit. Ya, jadi matahari itu kan posisinya terbenam. Nah, masih ada bekas cahaya merah-merah dari matahari tadi. Nah, ketika cahaya tersebut menghilang, itu adalah finishnya maghrib, yang berarti masuk waktu isya. Nah, finish adalah ini terbitnya fajar saat. Nah, sekarang saya mau bertanya. Sekarang sudah jam 8.41. Ya. Waktu zuhur, ini kalau sekarang itu jam 12. Ya. Kira-kira sudah boleh sholat zuhur atau belum? Coba katakan. Belum. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Iya, benar. Kalau belum masuk waktunya zuhur, maka jangan dulu sholat zuhur. Tapi kalau misalnya seperti ini kejadiannya, ya, contoh si Nisa ya, Nisa kan? Ya, Nisa. Nah, Nisa ini ya pulang sekolah ya jam 2, tidak sempat sholat zuhur di sekolah. Maka boleh nggak sepulang sekolah dia masih melanjutkan sholat zuhur? Boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktu asar. Atau waktu zuhur belum berakhir. Ya. Nah, itu tadi adalah waktu-waktu sholat fardu. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang waktu berzikir. Berzikir itu ternyata tidak ada waktu khusus untuk berzikir. Jadi waktu berzikir bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Yang penting ya ketika melaksanakan zikir tersebut bukan di tempat yang kotor atau bau atau bernajis. Contoh di WC. Ya, masa zikirnya di WC? Ya, jangan. Atau di tempat kotor yang lainnya. Ya. Dan juga tidak sedang melakukan maksiat. Ya. Jadi masa dalam melakukan maksiat ini langsung zikir pada Allah. Tidak, itu bukan zikir. Ya. Jadi waktu zikir tadi bisa ketika menunggu transportasi umum, atau menunggu waktu sholat tiba, atau menunggu waktu berbuka puasa tiba, itu lebih baik. Atau saat mengantri atau menunggu teman dan kapan saja itu kita bisa berzikir. Nih ya. Jadi tidak ada waktu khusus ketika kita melaksanakan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Paham? Insyaallah. Ya, silakan. Kalau misalnya nih dia nggak sempat sholat zuhur, cuma udah masuk sholat besar, dia boleh sholat zuhur lagi? Nah, pertanyaan bagus. Ya, ketika dia melakukan perjalanan jauh, otomatis waktu sholatnya nggak bisa dilaksanakan seperti biasa. Kenapa? Karena dalam posisi perjalanan. Maka ia boleh menjamak sholat. Tapi kalau kondisinya karena dia sengaja meninggalkan waktu sholat, maka berdosa. Ya, jadi yang dilihat itu adalah sebabnya. Kalau memang ia layak untuk melaksanakan atau menjamak sholat atau menggabungkan waktu sholat, boleh untuk menjamak sholat. Tapi kalau ternyata sengaja, otomatis kita masuk ke pembahasan inti kita, yaitu tugas. Nah, tugasnya itu adalah kita akan membentuk kelompok. Ya. Kemudian setelah itu, tugasnya adalah menuliskan hikmah dari berdasarkan hadis sholat. Oke, kertasnya dari mana ya? Ya, jadi kita mau kamu dulu.
silakan didengarin ya presentasi dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hikmah melaksanakan sholat dan zikir. 1. Sarana untuk menghubungkan diri dekat dengan Allah. Hikmah melaksanakan sholat. 1. Sarana untuk menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang menunaikan sholat, maka dapat terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencegah dari perbuatan mungkar. Sholat juga dapat menjadi benteng bagi seseorang muslim dari segala perbuatan tercela. 3. Meninggikan derajat seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat dan tidak menghapus kesalahan orang yang melaksanakan sholat. Hikmah melaksanakan zikir. 1. Mendapatkan keberuntungan. Orang-orang yang selalu mengingatkan Allah, maka hidupnya akan selalu beruntung. 2. Menghilangkan perasaan gundah. Berzikir merupakan cerminan dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berzikir merupakan salah satu kegiatan seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu presentasi dari kelompok 1. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain? Silakan. Gak ada tanggapan? Gak ada ya? Berarti apa yang disampaikan temannya tadi benar semua? Ya. Nah, kesimpulan dan pesan akhir ya, yang berarti inti dari pembelajaran kita pada hari ini adalah sholat dan zikir itu adalah sumber kekuatan spiritual bagi kehidupan kita. Dengan menjaga kualitas ya, menghadapinya dengan strategi dan memahami manfaatnya, maka kita dapat merasakan kedamaian dan keberkahan. Oke, baik ya. Jadi ini sekian materi hari ini. Untuk tugas di rumah atau PR ya, silakan nanti kalian kerjakan ya di buku LKS atau buku tulisnya boleh ya, di halaman 50 ya. Nah di situ ada tugas pilihan ganda, silakan nanti kerjakan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.